Nasdem menghargai anak-anak bangsa, siapapun itu, dari manapun itu, dari partai manapun itu, kelompok manapun itu, yang mempunyai niat yang baik untuk mendharma baktikan kehadiran dirinya memimpin negeri ini. Dan Nasdem mempunyai keyakinan semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik, pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif, baik secara makro maupun mikro, sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah, jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti. Pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu untuk juga membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya. Kita tidak hanya bisa membangun perjalanan kehidupan bangsa ini dengan melihat aspek pembangunan fisik semata-mata. Itu diperlukan dan amat kita perlukan. Tapi yang tidak kalah lagi diperlukan adalah nation and character building. Membangun karakter anak-anak bangsa ini. Kedua-duanya ini kita perlukan. Maka tugas utama Bung Anies nantinya adalah melihat kembali sejauh mana nilai harkat dan martabat kehidupan kebangsaan kita yang sudah berhasil untuk diteruskan, yang belum berhasil untuk diperbaiki. Pikiran-pikiran moderat ini yang ditawarkan oleh Nasdem. Nasdem ingin mempertegas komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin sampai akhir masa jabatannya. Karena tidak ada perbedaan apapun yang kami rasakan secara prinsipal. Kekurangan pasti ada. Dan inilah tugas sahabat, tugas partai koalisi yang berada dalam pemerintahan untuk selalu mengawal dengan nawah itu, niat baik, apa yang terbaik, baik untuk pemerintahan, baik untuk bangsa dan negara ini. Semoga semua apa yang saya utarakan ini memberikan penjelasan pada kita. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Saudara, saya mengaturkan terima kasih atas semua perhatian saudara. Saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Perjalanan masih panjang. Tegur, katakan yang tidak cepat, katakan yang tidak cocok, katakan yang dia barangkali tidak sesuai dengan apa yang saya utarakan pada hari ini, agar proses interaksi ini menghasilkan sesuatu, upaya perbaikan atas kekurangan kita sebagai umat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan ridhonya dan perlindungan bagi kita semuanya. Ya Allah, terimalah doa kami. Terima kasih. Kita akan dengarkan pikiran-pikiran dan sambutan dari Bung Anies Baswedan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HSFil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam suasana yang panas. Kita sekarang sedang berada di depan KPK. Insya Allah kita akan membahas tentang manuver Firly. Kebetulan pada hari ini ada demo, terutama dari relawan-relawan Anies
yang mempertanyakan tentang keputusan Firly untuk memperkarkan Anies. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Bapak Ustadz Tarmidi Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, Pak. Temunya di Jakarta, Pak ya. Alhamdulillah. Ini orang Ustadz ini sangat sibuk, jadi saya sangat susah untuk bertemu. Insya Allah ini kebetulan, Pak, kita bertemu di gedungnya langsung. Ya, Ya. Kita akan membahas sedikit tentang manuver Firly ya. Pertanyaan pertama, Pak, menurut Bapak sebenarnya manuver Firly itu atas landasan hukum atau lebih kepada kepentingan politik, Pak? Ya, kita lihat begini, lebih besar nuansa politiknya daripada nuansa hukumnya. Nah, menurut cerita memang ada upaya penjagalan Pak Anies itu melalui pentersangkaan. Iya, iya. Katanya order dari istana. Nah, karena istana inginnya calon presidennya cuma ada 2. Iya. Pertama itu adalah Prabowo dan Puan Maharani, atau Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Nah, jadi dua-dua ini yang memang digadang-gadang oleh mereka. Iya. Nah, sementara Pak Anies ini kalau kita lihat gelombang dukungan itu sangat tinggi. Ya. Baik, ini Pak, kan sebelumnya ini ada beredar pernyataan SBY yang sebenarnya itu sifatnya warning ya Pak ya, memperingatkan bahwa jangan-jangan di tahun 2024 ini akan ada terjadi kecurangan, terutama sepertinya pihak istana itu akan memaksakan untuk 2 calon itu Pak ya. Kalau menurut Bapak itu apa yang dinyatakan oleh SBY itu sekedar hoak atau memang mungkin ada ini Pak, ada sedikit kebenarannya Pak? Itu bukan isapan jempol pernyataan SBY. SBY itu presiden 2 periode. Yeah. Terus kita percaya bahwa SBY pasti punya informasi-informasi. Yang namanya presiden 2 periode itu pasti dia punya jaringan. Yeah, yeah. Baik di BIN, di tentara, di polisi yang memberikan informasi. Memang ada upaya pihak tertentu dia ingin presiden itu, calon presiden itu hanya ada 2 pasangan tanpa mengikut sertakan Pak Anies. Iya, betul. Nah, Ya. itu. Pak, salah satu strategi mereka itu kan akan melumpuhkan Anies. Bagaimana menjegal Anies supaya tidak jadi menjadi calon presiden. Tetapi untungnya Pak, di sini Partai Nasdem yang dipimpin oleh Surya Paloh itu lebih cekatan dan strateginya lebih jitu. Kalau Bapak dengan deklarasi Pak Surya Paloh ini, peluang untuk KPK tersangkakan Anies bagaimana Pak? Jadi KPK ini ibaratnya sapu bersih, sapu kotor. Sapu kotor. Ingin membersihkan lantai bersih. Oh ya. Bukannya tambah bersih, tambah kotor. Hari lantai kotor, ingin dibersihkan dengan sapu kotor, malah tidak dibersihkan lantai yang kotor. Oh iya. Ya kan, kemana Harun Masiku? Kasus Gibran, Iya. Kaisang, ya kan nggak diusut. Kalau kasus-kasus korupsi yang melibatkan partai tertentu, kader partai tertentu, maka itu tidak diusut. Nah, ini jadi kita melihat KPK berkaca aja. Siapa KPK? KPK itu adalah sapu kotor yang akan membersihkan lantai bersih. Itu ibaratnya dia akan mengusut kasus Pak Anies, padahal Pak Anies tidak punya kasus korupsi di Formula E. Iya. Jadi kalau menurut Bapak Pak, manuver Firly ini ya sebenarnya itu tidak adil ya Pak, tidak adil dan ya itu juga lebih ke pokoknya politis. itu order kekuasaan lah. Ya. Order kekuasaan yang takut Pak Anies terpilih menjadi presiden di 2024. Menurut Bapak Pak, untuk ke depan kira-kira Anies akan berjalan mulus atau masih tetap akan terjegal Pak? Tidak apa-apa, jalannya terjal mendaki. Kan kalau kita ingin naik itu kan puncak itu kan harus jalannya terjal mendaki. Iya. Insya Allah kita akan lalui rute-rute perjuangan itu yang akan mengantarkan Pak Anies menjadi presiden. Insya Allah. Apalagi Partai Nasdem sudah mendukung. Baik Pak, yang terakhir Pak, harapan Bapak Pak dengan adanya deklarasi Anies Baswedan tadi untuk kedepannya seperti apa Pak? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih selaku relawan Jabar Manis, Jawa Barat bersama Anies, relawannya Bapak Anies Rashid Baswedan, mengucapkan terima kasih kepada Nasdem, terima kasih kepada Bapak Surya Paloh yang telah mengusung, mendeklarasikan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Kita terima kasih, kita harapan kita besar, insya Allah akan diikuti oleh partai-partai lain dalam waktu dekat. Kita berharap PKS
Demokrat, PAN, P3 juga mudah-mudahan Amin. cepat merapat mendukung Pak Anies. Termasuk juga seluruh elemen masyarakat ya, Pak? Seluruh elemen masyarakat, karena gelombang dukungan terhadap Pak Anies ini sudah tak terbendung lagi. Amin, terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan Sama-sama. langkah Anies ini walaupun terjal Amin, tetap amin. Berjalan Amin, amin, lurus amin, ya. amin, Mudah-mudahan amin, akan amin. menjadi presiden 2004 Amin, sehingga amin, akan amin, bisa amin. merubah ke Amin, kabinet amin. sendiri. Terima kasih Amin. Pak. Ya, Sama-sama, Assalamualaikum nuhun warahmatullahi pisan wabarakatuh. Pak Haji Solihin. Ya, makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.